Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. La haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Bainama ketika nahnu kami julusun duduk. Bainama nahnu julusun ketika kami duduk-duduk inda Rasulullah di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba tola'a datang, tampak alaina pada kami, rajulun, seorang laki-laki syadidu bayadi thiyabi, syadidu yang sangat bayat putih siap pakaian, pakaiannya putih banget. Syadidu sawati sya'ri, syadid sangat, sawat hitam, sya'ar rambut, pakaiannya putih, rambutnya hitam. La yura alaihi atharu safar, la yura tidak tampak alaihi padanya atharu safar, bekas perjalanan jauh. Orang Arab itu zaman Nabi apalagi itu kalau berjalan jauh wajarnya pakaiannya berdebu, tidak putih banget, rambutnya berdebu acak-acakan, wajarnya umumnya. Tapi ini kok enggak, pakaiannya tetap putih, rambutnya tetap hitam, dan tidak tampak perjalanan jauh. Dulu kan kalau jalan jauh itu naik unta, naik kuda, jalan kaki, kelihatan capek. Sekarang naik mobil bagus, tidak capek. Wala ya'rifu minna ahadun, wala ya'rifu dan tidak mengetahui hu dia, minna dari kami, ahadun seorang pun. Seorang pun sahabat ada yang kenal siapa ini orangnya. Hatta sehingga jalasa duduk ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'asnada lalu menyandarkan rukbataihi, dua lututnya, ila rukbataihi pada dua lutut Nabi. Lututnya itu ditempel ke. Wa wadha'a dan meletakkan kafahi dua telapak tangannya ala fakhidahi di atas dua paha Nabi. Wa qala dan berkata, ya Muhammad, hai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahu aku tentang Islam. Apa? Meletakkan dua telapak tangannya. Ala fakhidai di atas dua pahanya Nabi. Waqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Akhbirni beritahu aku anil Islam, tentang Islam. Faqala maka Nabi maka berkata, bersabda Rasulullah SAW, al-Islamu, Islam itu antasyhada, engkau bersaksi, bahwa la ilaha, tidak ada Tuhan, lana fi'il jinsi tansibul isma al khabar, la ilaha, tidak ada Tuhan, illallahu, kecuali Allah. Wa anna, dan bahwasanya Muhammad dan Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Wa tuqimas sholata, wa tuqima, dan engkau mendirikan as-sholat,
Wa tu'tiyaz zakata, dan engkau membayar zakat. Wa tasuma ramadhana, dan engkau puasa Ramadan. Wa tahujjal baita, wa tahujja, dan engkau mengunjungi al baita bait, kau haji. Ini statok tak, jika kau mampu ilahi, menuju bait. Mampu apa? Sabila, mampu menempuh perjalanannya. Jadi Islam itu Nabi tidak memberi definisi di sini, tapi menjelaskan rukun Islam. Satu, bersyahadat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad SAW. Dua, mendirikan sholat. Tiga, bayar zakat. Empat, puasa Ramadan. Lima, haji ke Baitullah kalau mampu. Qala, berkata, siapa yang berkata? Umar. Maaf, kamu nih mau, tamu nih. Sodakta, kau benar. Engkau benar. Fa'ajibna, Umar berkata, fa'ajibna, maka kami heran. Lahu, padanya, pada orang itu. Yas'aluhu, ia bertanya pada Nabi, wa yusaddiquhu, dan membenarkan Nabi. Takon tapi kok bener nih, aneh. Qala, orang itu ngomong lagi, fa akhbirni anil iman, beritahukan padaku tentang iman. Apa iman itu? Qala, bersabda Nabi, antuk mina, engkau beriman, engkau percaya, you believe, billahi, pada Allah. Dua, wa malaikatihi, malaikat Allah. Tiga, wa kutubihi, kitab-kitab Allah. Empat, wa rusulihi, utusan-utusan Allah. Lima, wal yaumil akhiri, pada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari, dan engkau beriman pada qadar, takdir, khairihi, bagusnya takdir, wa syarrihi, dan buruknya takdir. Qala, tamu itu berkata, sodakta, kamu benar. Nabi tidak memberikan definisi what is the meaning of iman, tapi Nabi menyebutkan rukun-rukun iman. Percaya pada Allah, Allah sang pencipta, Allah sang pengatur, Allah sang pemberi rezeki dan sebagainya. Allah wahid ahad, tidak ada sekutu. Percaya pada malaikat, makhluk yang diciptakan dari nur, yang punya akal, tidak punya nafsu, yang selalu taat pada Allah, tidak pernah bermaksiat pada Allah. Jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Pada kitab, nah Allah menurunkan kitab 4, Taurat, Zabur, Injil, Quran, dan menurunkan 100 suhuf. Pada Rasul, dari Adam, Nuh, terus sampai Nabi Muhammad SAW, jumlah Rasul ada 313, jumlah Nabi ada 124.000. Wal yaumil akhiri, dan pada hari akhir, hari kiamat, bahwa kiamat itu pasti ada, jazak, balasan itu pasti ada. Yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Terus pada takdir, baik dan buruk. Nah, takdir itu macam-macam. Ada takdir fi ilmillah,
ada takdir fil lauhil mahfuz, ada takdir fil arham, dan masih ada takdir lagi. Takdir fil ilmiah itu gimana ya? Apa yang ada dalam pengetahuan Allah itu tidak bisa berubah. Kalau dalam lauh mahfuz masih bisa berubah. Ya mahullahu, Allah menghapuskan apa yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Wa yamhullahu ma yasha wa yusbit. Takdir yang rahim masih bisa diubah. Gimana? Ya berdoa, ya berusaha. Takdir baik dan buruk. Qala sadaqta. Orang itu berkata lagi sadaqta, ya kamu benar. Qala, ya bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsan. Fa akhbirni, maka beritakan padaku anil ihsan, tentang ihsan. Apa ihsan itu? Qala, Nabi menjawab, anta budallaha, engkau menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau engkau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi ihsan itu gimana? Beribadah itu seakan-akan, seolah-olah dia lihat Allah. Sekalipun dia tidak bisa lihat Allah, pasti dia harus yakin Allah melihatnya. Tarahu, melihatnya, engkau melihatnya. Ini esramu iki anu apa? Sorogan, ajar sorogan. Cepatnya terus go sorogan. Ben terlatih. Dia melihat, kalau kamu tidak melihatnya, dia melihatmu. Itu namanya maqam muraqabah. Merasa selalu diawasi oleh Allah, merasa selalu dilihat oleh Allah. Sehingga apa? Orang kalau ada ihsan ini, dia beramal bukan lagi karena manusia, tapi karena Allah. Gak didelok wong gak apa-apa, tapi sing penting Allah tahu. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Berkata lagi malaikat Jibril, beritahukan padaku tentang sa'ah, tentang hari kiamat. Qala, jawab Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Mal mas'ulu, tidaklah yang ditanya itu anha, daripada hari kiamat, bi'a'lama, lebih mengetahui minas sa'il. Yang ditanya dalam artian Nabi Muhammad itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya malaikat Jibril. Artinya baik malaikat Jibril maupun Nabi Muhammad tidak tahu kapan kiamat terjadi. Maka kalau orang mengatakan dirinya tahu, namanya ST, sok tahu. Wong Nabi saja mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Nabi saja mengatakan yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nabi saja tidak tahu, malaikat Jibril saja tidak tahu, kok ngaku-ngaku ngerti. Bahaya. Kok bahaya kenapa? Ya bahaya. Nanti kalau yang diomongkan tidak tepat, orang tidak percaya sama agama. Padahal bukan kesalahan agama, kesalahan orangnya. Qala, berkata lagi orang itu, fa akhbirni an amaratiha. Fa akhbirni, maka beritahukan padaku, an amaratiha, daripada tanda-tanda hari kiamat. Qala an talidal amatu rabbataha. Nabi menjawab, jika an talida, melahirkan, al amatu, budak perempuan. Ini abdun, budak laki-laki, kalau ammatun, budak perempuan. Melahirkan siapa? Rabbataha, melahirkan majikannya. Ada ibu budak melahirkan majikan. Sekarang udah banyak.
di mana ada anak memperbudak ibunya. Wa antaral hufatal uratal ala tari'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Wa antara dan engkau melihat al hufata, orang yang tak beralas kaki, al urata, orang yang telanjang, al alata, orang yang miskin, ri'a asya, penggembala kambing-kambing, yatatawaluna fil bunyan, mereka tinggi-tinggian dalam membuat bangunan. Sekarang sudah banyak terjadi apa? Ada budak melahirkan tuan. Sekarang banyak anak memperbudak orang tuanya. Anaknya bagaikan majikan, ibunya bagaikan budak. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang terjadi apa? Orang yang beralas kaki, yang miskin, yang penggembala kambing, yang gak pakai baju tadi, tinggi-tinggian bikin bangunan. Siapa? Ya orang-orang Arab. Orang Arab itu dhisik miskin. Saiki setelah ditemukannya ladang-ladang minyak jadi kaya raya, bangunannya mercusuar. Sumantolako, kemudian orang itu intolako, pergi. Falabistu malian, falabistu aku diam malian sesaat. Summa qala, kemudian Nabi berkata, ya Umar, wahai Umar, atadri minas sa'il, atadri, apakah kamu tahu? Minas sa'il, dari orang yang bertanya itu. Qultu, aku menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, berkata Nabi, fa innahu Jibril, dia itu adalah Jibril, atakum, dia datang pada kalian, yu'allimukum dinakum, mengajar pada kalian tentang agama kalian. Mengajar tentang agama. Siapa? Malaikat Jibril. Nah, ini ada pelajaran apa? Satu, orang itu kalau ditanya tidak tahu, tidak boleh ngawur. Nabi ditanya, Nabi tidak tahu, Nabi tidak ngawur, Nabi jujur. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Umar ditanya Nabi, Umar tidak tahu, dia jujur. Yang ditanya Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jadi tidak boleh ditanya masalah agama, tidak tahu lalu ngarang sendiri. Mbok menawa, yae, kira-kira, tak kira, paling tidak boleh. Jujur. Yang kedua, di antara cara ngajarin orang lain apa? Bertanya tentang orang, barangkali orang tidak paham, tanyakan. Maka Jibril tanya itu bukan karena tidak tahu, tapi maksudnya biar Nabi ngajari para sahabat masalah-masalah pokok dalam agama. Apa itu? Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ihsan. Pokok rukun agama 3. Pertama Islam, 2 iman, 3 ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Irinya kan? Irinya kan? Ad-darsusani fi fadlil ikhlasi wa tahrimir riya'i.
Pelajaran kedua fi fadlil ikhlas, dalam menjelaskan keutamaan ikhlas. Wa tahrimir riya, dan haramnya riya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa kecuali liya'budullaha, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukhlishina, dengan ikhlas, tulus, murni, ndak campur pamer, ndak campur sombong, lahu, karena Allah, bukan karena yang lain. Ad-dina hunafa, ad-din agama, hunafa orang-orang yang hanif, yang lurus. Wa yuqimus sholata, mendirikan sholat. Wa yu'tuz zakata, membayar zakat. Wa dzalika, dan itu dinul qayyimah, agama qayyimah, agama yang lurus. Cuman disuruh beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, innama bahwasanya al a'malu, amal itu binniyat, tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, wa innama, dan sesungguhnya likulli imri'in, bagi setiap orang, ma nawa, apa yang dia niatkan. Faman kanat, maka barang siapa hijratuhu, hijrah orang itu, ilallahi wa rasulihi, menuju Allah dan Rasulullah, fa hijratuhu, maka hijrahnya ilallahi wa rasulihi, menuju Allah dan Rasulullah. Artinya orang kalau hijrahnya karena Allah, karena Rasulullah, dia sampai pada Allah dan Rasulullah. Wa man kanat hijratuhu, wa man kanat, dan barang siapa hijratuhu, hijrahnya, ila dunya, menuju dunia, yusibuha, yang ia peroleh, ia memperolehnya, atau asalnya au dan imra'atin, karena sukun ketemu sukun maka wawunya kasroh. Au imra'atin, atau menuju wanita, yang kihuha, yang ia nikahi, ia menikahinya. Fa hijratuhu, maka hijrahnya ila, menuju mahajar ilaih, apa yang ia hijrah padanya, menuju pada tujuannya. Artinya kalau orang hijrah pindah itu karena Allah dan Rasul, sampai Allah dan Rasul. Tapi kalau hanya untuk cari dunia atau cari wanita, maka dia hanya dapat itu, tidak dapat akhirat. Sababul wurud hadis ini adalah, dahulu ketika umat Islam hijrah min Makkah ilal Madinah, dari Mekah menuju Madinah, ada seorang pemuda. Pemuda itu ikut hijrah, nyusul ke Madinah. Kenapa? Karena ada wanita, ada gadis yang namanya Ummul Qais. Orang itu hijrah bukan karena taat Allah, bukan karena taat pada Rasulullah, tapi karena ngoyak Ummu Qais. Maka kemudian
ia dikenal dengan Muhajir Ummul Qais. Orang hijrah karena Ummu Qais. Ketika kemudian dilaporkan pada Nabi, maka Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung pada niatnya. Apa niatnya? Apa motivasinya? Apa dorongannya? Maka niat menjadi penting karena niat itu yang membedakan amal. Ada orang puasa niatnya puasa apa? Ada orang sholat niatnya sholat apa? Bedanya di niat. Apakah dia duha atau sholat sunnah tahiyat masjid, niatnya apa? Memberi, niatnya apa? Zakat, sedekah, nyarutang, niat. Dan orang dapat pahala itu berdasar niatnya. Sebaik apapun perbuatan, kalau niatnya buruk maka tidak dapat pahala. Sedekah, bangun masjid, niatnya apa? Niatnya biar dipuji banyak orang, tidak dapat pahala. Karena niat harus tulus, ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, la yanzuru, tidak melihat, ila ajsamikum, pada tubuh kalian, wala ila suwarikum, tidak pada wajah kalian, walakin tetapi yang duru, Allah melihat, ila qulubikum, pada hati kalian, wa a'malikum, dan pada amal kalian. Allah tidak melihat pada tubuh dan wajah, apakah dia cantik atau jelek, body seksi atau gembrot, ganteng apa elek. Tapi yang Allah lihat adalah qulubikum wa a'malikum, bagaimana hatinya dan bagaimana amalnya. Hatinya baik, amalnya baik, masuk. Amalnya baik, hatinya tidak baik, tidak masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, katabal hasanati, menulis kebaikan-kebaikan, wasaiati, dan keburukan-keburukan. Summa, kemudian, bayyana, menjelaskan zalika, itu kebaikan dan keburukan, fi kitabi, dalam kitabnya. Faman hamma, faman maka barang siapa, hamma, hamma itu ingin, rentek, biasa diartikan berniat. Meskipun niat dan hamma itu beda, tapi ya niat. Barang siapa berniat bihasanatin, mengerjakan kebaikan, falam yakmalha, lalu ia hendak mengerjakannya, kata bahallahu, kata bab menulisha, kebaikan, Allah indah di sisinya hasanah, sebagai kebaikan kamera sempurna. Niat orang itu ditulis. Ada orang punya niat, insya Allah besok saya puasa, dilalahnya. Malam udah niat puasa, pagi ada tamu yang dihormati, yang kalau ndak ngasih jamuan ndak enak. Akhirnya dia tidak jadi puasa karena makan. Maka niatnya sudah jadi pahala, kebaikan sempurna. Ada orang niat nanti malam saya tahajud, ternyata bangun udah subuh, maka ditulis satu kebaikan. Fa in hamma, kalau dia berniat dia melakukan kebaikan, fa amilah, lalu dia melakukannya, kataba, menulis kebaikan itu Allah indahu, di sisinya asyara hasanatin, 10 kebaikan, illa sab'i mi'ati dhifin, sampai sab'i mi'ah, 700 dhifin, kali lipat, ila at'afin katsiratin, sampai lipat-lipat yang banyak.
orang kok berniat baik lalu dikerjakan, Allah nulisnya antara 10 sampai 700 bahkan lebih dari itu. Maka berniatlah yang baik-baik, kerjakan pahalanya double. 10 tergantung amalnya. Salat jamaah itu likur, infak fisabilillah 700, ila tafsir katsir sampai lipat yang banyak. Wa man hamma bi sayiatin, wa man dan barang siapa hamma ingin bi sayiatin mengerjakan keburukan, falam ya'malha lalu ia tidak mengerjakannya, kata Allah menulis keburukan Allah indah di sisinya hasanatan sebagai kebaikan keamilatan yang sempurna. Ada orang pengen nyuri, pas mau berangkat nyuri, masjid pengajian keras diterangkan pencuri itu dosa besar, neraka. Akhirnya dia tidak jadi nyuri. Membatalkan, mengcancel keburukan yang diniatkan itu ditulis pahala. Wa in hamma dan jika dia ingin atau berniat dia melakukan keburukan, fa'amilah lalu dia mengerjakan keburukan itu, kata Allah sayyi'atan wahidah, maka Allah menulis untuknya satu keburukan yang tidak dilipat gandakan. Jadi kalau baik dilipat gandakan 10 sampai 700 bahkan lebih. Kalau keburukan mingkulis apa adanya tanpa dilipat gandakan. Inilah Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Man samma'a samma'allahu bihi wa man yura'illahu bihi. Man barang siapa memperdengarkan sum'ah samma'allahu bihi, maka Allah memperdengarkan dengannya. Wa man yura'i dan barang siapa memperlihatkan, yura'illahu bihi, Allah memperlihatkan dengannya. Apa itu? Kalau orang beramal baik pengen didengar oleh orang lain sehingga orang memujinya, maka Allah akan memperdengarkan amal orang itu pada orang lain. Tapi di akhirat sudah tidak dapat jatah, sudah tidak dapat bagian. Wa man yura'i, barang siapa memperlihatkan amal, maka Allah akan memperlihatkan amal itu pada orang lain. Sehingga apa? Besok di akhirat dia sudah tidak dapat jatah. Kenapa? Karena amalnya tidak karena Allah, karena amalnya karena manusia. Maka masyhur ada 3 orang di akhirat berharap surga dapatnya neraka. Siapa 3 orang itu? Yang satu alim, orang berilmu. Yang satu qari, ahli baca Quran. Yang satu syahid, gugur di medan perang. 3 orang ini secara zahirah amalnya baik semua. Alim baik, qari Quran baik, syahid baik, gak enak. Tapi gara-gara niat, orang alimnya ditanya sama Allah, "Hei engkau, siapa engkau?"
Saya adalah orang alim ya Allah. Saya mempelajari ilmu-Mu, lalu saya sebarkan pada banyak orang sehingga orang mengetahui. Akhirnya apa? Allah mengatakan dusta. Kamu kesana kemari ngajar ngaji hanya biar disebut bahwa kamu adalah alim. Yang kedua, siapa kamu? Saya qari'ul Quran ya Allah. Saya pagi siang malam baca Quran ya Allah, karena berharap ridhomu. Bohong. Kamu baca Quran hanya karena kamu ingin dianggap sebagai qari'. Yang ketiga, orang syahid. Siapa engkau? Aku adalah orang yang gugur di bidang pemeran membela agamamu ya Allah. Kamu bohong. Kamu betul perang, betul di medan jihad, tapi tujuanmu biar orang sebut kamu pahlawan, orang sebut kamu orang yang hebat, orang sebut kamu orang yang pemberani. Dah, kalian bertiga, apa yang kalian inginkan sudah kuberikan dulu di dunia, maka go to hell, pergilah ke neraka. Maka jangan sampai amal itu sum'ah, hanya pengen dengar orang ceritanya. Jangan sampai riya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala bab salis fil khaufi min Allah Ta'ala wa muraqabatihi azza wa jalla. Tentang khauf, takut pada Allah. Kalau setelah khauf min, tapi artikan takut kepada Allah. Jangan takut dari Allah. Takut pada Allah wa muraqabatihi, muraqabah, selalu diawasi oleh Allah. Merasa selalu diawasi oleh Allah. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, ittaqu, bertakwalah rabbakum, pada Tuhan kalian. Takwalah, apa itu takwa? Takut. Takutlah pada Tuhan kalian. Inna zalzalatas saati, sesungguhnya zalzalah, bumi diguncangkan, zalzalah, gempa mega, gempa besar, zalzalah. Saah kiamat itu syai'un azim, suatu perkara yang besar. Yauma tarawunaha, di hari yang kau melihatnya, tarhalu kullu murdiatin amma adu'at, tarhalu meninggalkan kullu murdiatin, setiap orang yang menyusui, amma dari apa yang adu'at ya susui. Wong nyusoni bayi karena gempa yang luar biasa, kiamat, maka bayinya ditinggalkan begitu saja. Wa tadau kullu hamlin hamlaha, wa tadau, dan melihat siapa kullu zati hamlin, setiap yang punya bawaan, hamlah bawaannya, nggawa apa-apa tinggal melayu, lari. Kenapa? Takut gempa yang dahsyat. Kalau kamu bawa barang 10 kilo lari, enaknya barangnya dibawa tuh tinggal, kamu tinggal. Wa taron nasa sukaro, wa taron nasa, kamu lihat orang-orang sukaro, mabuk. Wa mahum bisukaro, sebenarnya mereka tidak mabuk. Mereka sempoyongan, tapi bukan karena mabuk, sempoyongan karena memang gempanya dahsyat. Bukan mereka itu mabuk, walakinna azaballahi syadidun, tetapi itu adalah azab Allah syadidun, tapi azab Allah pedih. Itu bukan orang mabuk, tapi ya karena azab Allah sangat pedih, sangat berat, sehingga apa? Gak nyusoni wae tinggal, gua barang tinggal, saking takutnya. Wallahu a'lam bishawab.